satuan sudut. Nah, ini satuan sudut. Kita belajar satuan sudut sekarang. Nah, satuan sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, jadi satuan sudut bisa dia derajat. Lambangnya adalah seperti ini. Bisa juga dia satuannya adalah menit. Nah, bisa menit. Nah, kalau menit lambangnya adalah ini, satu aksen. Ada juga detik. Detik biasanya seperti ini. Atau dapat juga dinyatakan dengan satuan radian. Jadi satuan sudut juga bisa dia dinyatakan dalam radian atau rad. Nah, hubungan satuan sudut dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi gini ya. Anak-anak biasanya dari sini, dari derajat ke menit ke detik. Nah, jadi gini. Kalau 1 derajat ke menit itu tinggal dikali 60. Kalau dari menit ke detik juga dikali 60. Nah, kalau dari derajat ke detik, nah ini kali 60 kali 60 adalah 3.600. Nah, jadi jelas didapat dari sini. Kalau 1 derajat itu nilainya sama dengan 60 menit. Nah, jelas ya dengan lambang-lambang saya tuliskan. Terus kalau 1 derajat ke detik itu nilainya adalah 3.600 detik. Kalau 1 menit ke detik itu nilainya adalah 60 detik. Jelas ya, lengkap. Nah, bagaimana sekarang kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya, nah ini berarti dari yang kecil sekarang, dari detik ke menit ke derajat. Jadi 1 detik kalau ke menit itu dibagi 60. Dari menit ke derajat kita bagi 60. Kalau dari detik ke derajat kita bagi sama 3.600. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan nilai dari 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Kalau 1 detik itu nilainya setara dengan 1 dibagi 3.600 derajat. Nah, terus kalau 1 menit itu nilainya sama dengan 1 dibagi 60 derajat. Nah, jadi jelas ya. Nah, bagaimana dengan radian? Nah, kalau radian ini kita coret dulu biar ada pembeda. Sekarang kalau radian itu 1 radian, nah, biasanya orang menyebut juga sama dengan pi. Pi ini nilainya sama dengan 180 derajat. Jadi 1 radian itu adalah sama dengan pi sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana konversinya sekarang? Kita akan perhatikan contoh. Sekarang, berapakah 120 derajat sama dengan berapa radian? Nah, cara menjawab ini ya, ini derajat, mengubah derajat ke radian tinggal dikali, nah ini
tinggal dikali 120 derajat, tinggal kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Tinggal dikalikan 180 derajat. Nanti sebaliknya juga, kalau dari radian ke derajat, kita balik, kalikan 180 per pi. Nah itu. Ini pi ini kan sama, ini sama dengan tidak merubah ini. Ini pi ini kan sama dengan 180 derajat. Cuma nanti biar bisa jadi radian saja ini. Nah ini kita coret ya. 0 kita coret, 0 kita coret, jadinya 12 per 18 pi. Masih bisa sederhanakan ya. Bagi 6 ya, yaitu 2 per 3 pi. Jadi 120 derajat nilainya adalah 2 per 3 pi, atau sama dengan 2 per 3 radian. Jadi jelas ya. Nah selanjutnya kalau sebaliknya, sekarang Pak Guru kasih contoh. Kalau nilai dari 3 per 4 pi disuruh merubah ke berapa derajat? Berapa derajat sih? Nah untuk mengubah ini 3 per 4 pi berapa derajat? Seperti yang Pak Guru katakan tadi, tinggal dibalik aja. 3 per 4 pi kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, ini ingat di sini. Kalau ini pengalinya, kalau dari derajat ke radian, pi-nya taruh di atas. Kalau dari radian ke derajat, derajatnya taruh di atas. Nah, jelas ya. Sehingga pi-nya bisa dicoret. Coret. Nah, tinggal 3 dikali 180 derajat per 4. Nah, 180 bisa bagi 4 ya. Sama dengan 3 dikali berapakah 180 bagi 4? Kalau 180 bagi 2 90 berarti 45 ya anak-anak. 5 sama dengan 3 dikali 45 yaitu 135 derajat. Nah, jadi kita simpulkan, kalau dari derajat mencari radian, kalikan pi per 180 derajat. Kalau dari radian ke derajat, kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, itu pengalinya, jangan ditukar-tukar ya. Nah, jadi jelas ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita disuruh menjumlahin dan mengurangkan dalam satuan sudut? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah sekarang kita punya disuruh menjumlahkan penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Materi selanjutnya penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Satuan sudut. Oke, ini materinya ya. Biasanya tidak banyak teori. Jadi cara-cara melakukan penjumlahan dan pengurangan satuan sudut hampir sama seperti penjumlahan dan pengurangan biasa. Jadi masing-masing satuan derajat, menit, dan detik harus diletakkan dalam satu jalur. Satu lajur ya. Jadi langsung contohnya ke penjumlahan dulu ya. Jadi anak-anak disuruh jumlahin. Tentukan penjumlahan dari 24 derajat, 30 menit, 54 detik. Disuruh menjumlahkan dengan 19 derajat, 25 menit, 14 detik. Berapa sih hasilnya ini? Jadi berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah,
Nah, untuk menjawab ini kita susun dulu ya. Kita susun, bentuknya kita susun. Ini soal nomor 1. Kita bentuknya gimana cara nyusun, yaitu 24 derajat 30 menit 54 detik. Nah, kita susun 19 derajat 25 menit 14 detik. Nah, kita kayak jumlah biasa. Ini berapa penjumlahannya? Ini 8, ini 68 detik. Nah, ini 5, ini 55 ya. 55 menit. Yang di sini adalah 3, 9 tambah 4, 3 simpan 1, 43 derajat. Nah, hasil penjumlahannya adalah 43 derajat 55 menit 68 detik. Apakah stop sampai di sini? Kita cek dulu dalam penulisannya apakah sudah benar, apakah sudah ke dalam bentuk baku. Nah, ini lihat. Kalau anak-anak sering bermain dengan stopwatch, ini biasanya terlihat di sini. Tidak akan ada orang menuliskan 68. Nah, ini udah melebihi 60. Ya, detik kan sampai 60 biasanya kembali lagi ke 1. Nah, ini harus dijadikan menit. Nah, ini masih bisa dijadikan menit. 68 detik ini bisa berubah menjadi 1 menit ditambah 8 detik. Jadi dikurangi 60 aja, ini kan sisanya 8. Ya, berarti ini bisa dia berubah menjadi 8 menit terus 8 detik ya. Maaf. Ini 8 detik sisanya. Yang 60 detik itu jadi 1 menit. Dia simpan ke sini. Berarti 55 akan menjadi 56 menit. Nah, 56 ini sudah di bawah 60, jadi nggak perlu lagi nyimpan ke derajat. Jadi cukup. Jadi jawabannya adalah 43 derajat 56 menit 8 detik. Jadi ini sudah ke bentuk baku ya. Jadi inilah jawabannya dari soal di atas. Jadi perlu juga tidak sekedar menjumlahkan. Kalau melebihi 60 tinggal kurangi 60, dia simpan satunya ke sini. Dari menit, dari detik ke menit, menit ke derajat. Jadi paham ya? Nah, kita lanjut ke pengurangannya. Jadi soal nomor 2. Soal nomor 2. Soalnya adalah 20 derajat 21 menit 16 detik dikurang 10 derajat 5 menit 26 detik. Ini berapa hasilnya? Dalam bentuk derajat, dalam bentuk menit, berapa detik. Nah, sama juga caranya, kita hitung susun. 20 derajat 21 menit 16 detik, 10 derajat 5 menit 26 detik. Nah, ini kita kurangi. Nah, pertanyaannya, 16 bisa nggak dikurangi dengan 26? Kalau di pengurangan biasa kan minjem biasanya. Nah, ini sama juga, cuma bedanya dia tidak minjam 1 di sini. Nah, dia akan meminta di sini asupan ke menitnya. Nah, jadi dia minjam di sini 1 menit dipinjam, dikonversi ke detik akan menjadi 60. Jadi soal ini akan berubah menjadi 20 derajat 20
menit. Nah, ini awalnya 21 dia jadi 20. Satunya ini disumbangin ke detiknya. Nah, 1 menit disumbangin ke detiknya kan 60 detik. Sehingga ditambahkan di sini 60. Jadi 16 tambah 60 jadinya 16 tambah 60 jadinya 76 menit detik. Nah, yang di bawah 10 derajat 5 menit 26 detik. Nah, ini sekarang kan sudah bisa dikurangi. Nah, ini hasilnya adalah 50 detik 15 menit 10 derajat. Nah, jadi hasilnya adalah 10 derajat 15 menit 50 detik. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, kalau dia kekurangan, dia harus minjem di sini. Nah, minjemnya di sini dia jadi 60 ke sini ya. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke hubungan antar sudut. Oke, hubungan antar sudut. Nah, di sini ada 3, yaitu pasangan sudut yang saling berpelurus, pasangan sudut yang saling berpenyiku, dan pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yang kita bahas adalah pasangan sudut yang saling berpelurus. Nah, ini berpelurus. Kalau berpelurus gambarnya seperti ini, lurus. Jadi ada di sini dipotong oleh ini. Nah, ini kita sebut sudutnya ini adalah sudut A derajat, yang ini adalah B derajat. Nah, terlihat di sini ya, kita labeli dulu, ini A, ini O, ini B, ini C. Nah, terlihat di sini A dan B ini adalah sepasang sudut yang saling berpelurus. Nah, sudut yang berpelurus berarti jumlahannya 180 derajat. Berarti memenuhi konsep A derajat ditambah B derajat. Ini nilainya sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Nah, sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Jadi gini, kalau pelurus dari sudut A, berarti jawabannya B. Artinya lagi berapa derajat agar dia mencapai 180. Kalau pelurus B, berarti nilainya A derajat. Dijelas ya. Nah, kita akan pakai contoh. Nah, di sini contohnya sederhana aja. Contoh. Tentukan besar sudut pelurus dari 45. Tentukan besar pelurus dari sudut 45 derajat. Nah, ini pertanyaannya. Jadi jelas ya. Pelurusnya adalah tinggal dikurang aja. Pelurus 45 derajat itu sama dengan tinggal 180 dikurang 45. Hasilnya adalah 135 derajat. Jadi pelurus sudut 45 adalah 135 derajat. Jadi jelas ya anak-anak? Gak paham? Nah, kita lanjut ke yang kedua. Jadi yang dua akan kita bahas adalah pasangan sudut saling berpenyiku. Di sini berpenyiku.
atau nama lainnya adalah komplement. Komplement. Nah, kalau tadi berpelurus suplemen ya. Kalau tadi ini berpelurus, nama lainnya adalah suplemen. Kalau yang sekarang kita bahas ini berpenyiku, yaitu namanya komplement ya. Oke. Nah, sekarang saya akan gambarkan sudut yang berpenyiku. Jadi seperti ini dia. Nah, ini berpenyiku. Jadi ada garis ini, straight. Nah, kita sebut di sini misalnya X derajat, ini Y derajat. Sama aja sih konsepnya. Kalau berpenyiku kan anak-anak sudah belajar tadi. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi hubungan X dan Y di sini, X derajat ditambah Y derajat, ini nilainya sama dengan, bukan 180 tapi 90 derajat. Karena dia berpenyiku. Jadi sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Jadi sama aja ya. Penyiku dari sudut 30 adalah 30 tambah berapa biar jadi 90? Kan 60. Jadi penyiku sudut 30 adalah 60 derajat. Nah, gitu aja. Jadi mudah ya. Nah, sekarang contohnya ya. Kita pahami contoh soal. Hitunglah besar sudut penyiku dari sudut 3x derajat pada gambar. Jadi ini gambarnya ya anak-anak. Jadi gambarnya adalah seperti ini. X derajat, ini 2x derajat. Oke, hitunglah besar sudut penyiku dari sudut 3x. Penyiku dari 3x berarti yang ditanya adalah 2x ya, jangan 3x nya yang dicari. Oke, kita pakai konsep. Nah, katanya sudut berpenyiku itu jumlahnya adalah 90. Jadi ini ada dua sudut di sini ya, 3x dengan 2x. Kita tinggal jumlahin. Jadi sudut berpenyiku itu jumlahnya 3x ditambah 2x. Ini nilainya sama dengan 90 karena sudut berpenyiku. Jadi ini 5x sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya tinggal dibagi 90 bagi 5 sama dengan 18 derajat. Nah, jadi penyiku 3x adalah 2x sama dengan 2 dikali 18 derajat sama dengan 36 derajat. Jadi paham ya anak-anak? Jadi karena penyikunya ditanya, jadi penyiku 3x berarti 2x. Kalau penyiku 2x adalah 3x. Jadi jelas ya. Nah, kita ke yang ketiga, yaitu pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Yang ketiga ini adalah bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, jadi gambarnya adalah, Pak gambarkan, ini namanya saling bertolak belakang. Nah, ini kita punya sudut A derajat, ini sudut B derajat. Nah, ini namanya pasangan sudut yang saling bertolak belakang.
sudut A dan sudut B adalah pasang sudut yang saling bertolak belakang, maka besarnya adalah sama ya. Kalau berpenyiku jumlahnya yang 90, kalau berpelurus jumlahnya yang 180. Tapi kalau bertolak belakang, ini jelas di sini. Ini besarnya sudut ini akan sama dengan besar sudut ini. Jadi konsepnya adalah A derajat sama dengan B derajat. Ini yang bertolak belakang. Oke, contoh ya, biar lebih paham. Contoh, ini saya tingkatkan level soalnya, lagi sedikit aja. Ya, ini kita ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik O. Nah, apabila titik AOD, ini AOD besarnya ini 4x ditambah 70 derajat, dan besar sudut DOB, ini DOB 2x dikurang 10 derajat ya. Pertanyaannya, tentukan yang pertama A, kita cari nilai X. Berapa nilai X nya? B, sudut DOB, yang C adalah sudut AOC. Ini pertanyaannya. Oke, nah untuk menjawab soal ini, perhatikan di sini. Anak-anak masih ingat hubungan sudut ini? Hubungan sudut ini dengan sudut ini saling apa anak-anak? Hubungannya ini adalah saling berpelurus. Oke, untuk jawab soal A, hubungannya saling berpelurus, yaitu hubungannya adalah berpelurus. Berarti kita bisa tahu nilainya. Kalau berpelurus berarti sudut AOD ditambah sudut DOB itu nilainya 180 derajat karena saling berpelurus. AOD ini kan 4x ditambah 70, kita tambahkan dengan 2x dikurang 10, nilainya 180. Kumpulkan yang sejenis, 4x dengan 2x, jadi 4x tambah 2x nilainya 6x, plus 70 kurang 10 berarti plus 60 sama dengan 180. Jadi 6x kita pindahkan 60 ya, awalnya positif dia jadi negatif, 180 kurang 60, jadi 6x sama dengan 120, x nya sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20 derajat. Oke, sudah ketemu 20 derajat. Jadi apa yang ditanya? Untuk jawab soal nomor B, saya akan tulis di sini aja. Saya akan tulis di sini. Untuk soal nomor B, opsi B, sudut DOB. Sudut DOB. DOB ditanya. DOB itu kan besarnya 2x dikurang 10 derajat. X nya sudah ketemu anak-anak, 20 ya. 2 dikali 20 dikurang 10. 2 kali 20 adalah 40 dikurang 10 sama dengan 30 derajat. Nah, udah terjawab ya. Opsi C, sudut AOC ditanya. AOC ini sama nilainya dengan sudut DOB. Kenapa bisa? Karena ini saling bertolak belakang. Jadi besarnya sama ya anak-anak. Sehingga dapatnya sudut
AOC itu nilainya sama dengan 30 derajat. Nah, itu sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini hubungan antar sudut dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, ini perhatikan anak-anak ya. Nah, ini ada garis K. Ini ada garis K. Ini sejajar dengan garis L. Ada garis M yang memotong dua garis ini. Oke. Nah, sehingga di sini ada sudut-sudut ya yang terbentuk. Ada sudut 1, ini sudut 1 yang ini, sudut 2, sudut 3, sudut 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk keterangannya perhatikan di sini. Nah, kita belajar dulu ya. Kita samakan persepsi sudut-sudut luar itu yang mana, sudut-sudut dalam itu yang mana. Nah, di sini sudut luar. Nah, ini terlihat nih. Luar ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Nah, itu namanya sudut-sudut terluar. Kalau yang berada di dalam adalah 3, 4, 5, 6. Ada jelas ini ya. Lihat tulis. Nanti soalnya penting pada saat menentukan dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, biar anak-anak tidak bingung. Nah, kita sekarang belajar sudut dalam berseberangan. Nah, ini ada kata dalam berseberangan, berarti dia menyeberang tapi berada di dalam. Nah, sudut di dalam ini ada 3, 4, 5, 6. Berarti yang saling berseberangan adalah sudut 4 dengan sudut 6. Nih, 4 dengan 6 saling dalam berseberangan. Selain itu ada juga 3 dengan 5. Ini lihat, ini anggap jalan ini, dia saling menyeberang ini. Nanti 3 dengan 5 saling berseberangan. Namanya dalam berseberangan. Dipaham ya? Untuk mencari dua buah sepasang sudut dalam berseberangan, anak-anak cek dulu sudut-sudutnya itu harus berada di dalam dan saling berseberangan. Nah, sekarang bagaimana kalau sudut luar berseberangan? Nah, berarti sudut luar kan ada, kalau nggak 1, 2, 7, 8. Nah, kita lihat 1, nah, ini yang menyeberang dengan 1 tapi berada di luar adalah 7. Nah, berarti 1 dengan 7. Ini luar berseberangan. 2 dengan 8. Ini posisi 2 dengan 8. Dia menyeberang. Garis seberangnya yang mana? Ini garis M. Ini menyatakan garis seberang. Ini jelas ya. Untuk dalam perseberangan dan luar sudah. Kita belajar ke sudut dalam sepihak. Yang namanya memihak berarti kalau ada di kiri ya semuanya ada di kiri. Kalau ada di kanan ya semuanya ada di kanan. Nah, di sini sudut dalam sepihak. Kita udah belajar yang mana aja sih yang ada di dalam. Yang ada di dalam kan 3, 4, 5, 6. Berarti dalam sepihak berarti sama-sama berada dalam satu pihak. Atau kalau di kiri, kanan, di kanan. Nah, ini lihat. 4 berada dalam sepihak dengan 5. Nah, di sini 4 dengan 5 dalam sepihak. Terus ada 3 dengan 6. Nah, dijelas ya. Nah, di sini kelupaan satu ini. Ada juga namanya sudut luar sepihak. Yang mana aja termasuk luar sepihak. Nah, ini sudut luarnya kan ini 1, 2, 7, 8. Berarti sudut 1 dan sudut luar tapi memihak dia yang berada di kiri 1 dengan 8 dan 2 dan 2 dengan sudut 7. Nah, ini luar sepihak. Nah, dalam sepihak sudah luar sepihak. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut-sudut yang sehadap? Sehadap berarti saling menghadap ke suatu objek yang sama. Nah, lihat di sini. Kalau 1 kita lihat ini dia menghadap ke sana ya, arahnya ke sana. Dia sama dengan 5. Ini dia menghadap ke sana. Jadi 1 dan 5 itu saling berhadapan. Saling sehadap. Sudut-sudut sehadap. 1 dengan 5 sehadap.
Terus 2, ini lihat 2 arah berhadap, dia menghadap ke sana. 6 juga menghadap ke sana. Jadi 2 dengan 6 itu sudut-sudut sehadap. Nah, kalau 3 ini arahnya, lihat. Untuk 3 arahnya ke sini dengan 7. Ya, 3 dengan 7, begitu pula dengan 8 dengan 4. Nah, itu pasangan pada sudut yang sehadap. Jadi jelas ya. Sudut-sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, sudut-sudut sehadap. Nah, sekarang bagaimana sih hubungannya sudut-sudut yang dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak? Nah, kita dari sehadap dulu ya. Kalau sehadap, lihat di sini. Kalau kita satu lihat ini, 1 sehadap dengan 5. Nah, ini lihat di sini, 1 ini tumpul, 5 juga tumpul ya. Jadi kalau sudut-sudut sehadap besarnya sama. Berarti sudut sehadap ini kesimpulannya besarnya sama. Besarnya sama. Nah, jadi itu artinya sudut 1 dengan sudut 5 itu besarnya sama. Kalau sehadap. Nah, sekarang ini sudut dalam berseberangan. Kita analisis ya. Dalam berseberangan 3 dengan 5 ini. Dalam berseberangan ini 3. Cara ngecek sebenarnya simpel saja. Udah lihat dari gambarannya, udah lihat. Ini 3 ini kalau kita lihat ini tumpul ya. 3 dengan 5, ini 5 juga tumpul. Berarti besarnya sama ini. Berarti dalam berseberangan juga besarnya sama. Besar sama. Kalau luar berseberangan mana? 1 dengan 7. 1 juga tumpul. 7 juga tumpul. Nah, ini juga sama. Besarnya juga sama antara pasangan itu. Nah, terus bagaimana sudut dalam sepihak? Dalam sepihak di sini adalah 3 dengan 6. Perhatikan. 3 dengan 6. Ini 3 ini kita tahu ini sudutnya adalah tumpul. 6 ini sudutnya lancip. Jadi nggak mungkin sama. Ini 3 lebih besar, lebih lebar dengan 6. Nah, karena ini tidak mungkin sama, berarti jumlahannya yang 180. Jadi jumlah 2 sudut itu, jumlah 2 sudutnya yang 180 derajat. Nah, sama juga dengan sudut luar sepihak. Nah, ini sudut luar sepihak itu 1 dengan 8. Satunya ini adalah tumpul, 8-nya ini lancip. Berarti di sini jumlahnya yang 180 derajat. Berarti apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah untuk sudut dalam berseberangan, luar berseberangan dengan sudut sehadap itu besarnya sama. Kalau dalam sepihak, luar sepihak itu jumlahnya yang 180. Itu kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Tentukan nilai X. Jadi kita analisis dulu. Jadi hubungan ini dengan ini tidak bisa kita tentukan. Ini apa ini? Dalam berseberangan tidak, luar berseberangan tidak. Karena yang ini adalah sudut di luar, yang ini sudut di dalam. Ini nggak bisa. Jadi kita lihat di sini. Kita tahu 3x derajat ini dengan ini hubungannya bagaimana? Nah, ini namanya bertolak belakang. Tadi sudah dibahas, kalau bertolak belakang besarnya sama. Jadi ini juga besarnya 3x derajat. Oke, 3x juga besarnya. Nah, 3x ini dengan ini, nah ini baru ada hubungannya. Ya, ini hubungannya adalah dalam sepihak. Jadi 3x dengan 60 derajat ini hubungannya adalah dalam sepihak. Nah, masih ingat kalau dalam sepihak itu besarnya sama apa jumlahnya 180? Ini tumpul lancip jelas. Besarnya jumlahnya yang 180. Tinggal jumlahin aja. Berarti 3x derajat ditambah 60 derajat ini karena sudut
dalam sepihak. Ini jumlahnya 180 derajat. Nah, kita pindahkan 60-nya jadi 180 derajat kurang 60 derajat. Jadi 3x derajat sama dengan 120 derajat. Jadi x-nya sama dengan 120 derajat per 3 sama dengan 40 derajat. Jadi nilai x-nya adalah 40 derajat. Jadi jelas ya. Nah, untuk memperdalam materi ini, jadi Pak Guru akan sajikan 3 contoh soal. Nah, yang pertama. Yang pertama, tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nah, kalau gambar yang pertama, ya, gambar pertama jelas di sini hubungannya adalah berpenyiku. Kalau ini hubungannya berpelurus. Nah, jadi mudah sekali nih. Kalau berpenyiku jumlahnya adalah 90. Jadi langsung aja. 2A ditambah 3A, ini nilainya sama dengan 90 derajat. Karena berpenyiku. 2A tambah 3A, 5A sama dengan 90 derajat. Jadi A-nya sama dengan 90 derajat dibagi 5 sama dengan berapa? Ayo, 18 derajat. Jadi A-nya 18 derajat. Bagaimana dengan soal nomor 2? Nah, biasanya tadi kan 2 sudut ya yang membentuk pelurus, tapi di sini ada 3. Jadi nggak masalah. Ini perluasan ini 1, 2, 3 ini membentuk sudut pelurus. Nah, kalau membentuk pelurus berarti jumlahnya 180. Itu artinya 46 derajat kita tambahkan dengan A tambah 29 derajat kita tambahkan dengan 5A tambah 15 derajat, ini nilainya sama dengan 180. Kenapa bisa? Karena sudut yang dibentuk ketiganya adalah berpelurus. Nah, kita jumlahin yang variabelnya. Ini A dengan 5A, yaitu A tambah 5A yaitu 6A tambah 46 ditambah 29 berapa? 46 tambah 29 60 75 ya, 75 tambah 15 90 sama dengan 180 derajat. Nah, 6A sama dengan dipindah 180 kurang 90. Di 6A sama dengan 90. Jadi A sama dengan 90 dibagi 6. Berapa? Jawabannya 15 derajat. Jadi nilai A-nya 15 derajat untuk soal nomor 2. Yang nomor pertama itu 18 derajat. Jelas ya. Lanjut soal latihan soal nomor 2. Nah, ini saya ambil soal-soal nih yang sering keluar di ujian nasional. Tentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, ini perhatikan. Ini mudah sekali di sini. ABC ditanya. ABC. Nah, ini hubungannya anak-anak, ini dengan ini adalah saling berpelurus. Otomatis besar sudut ABC saling berpelurus kan jumlahnya 180. Jadi tinggal dikurang aja. 180 derajat dikurang 120 sehingga 60 derajat. Jadi ini besarnya 60 derajat berpelurus. Nah, selanjutnya ACB. ACB sudut ini ditanya. Nah, sudut ini berpelurus dengan ini, tapi kita tidak bisa cari karena ini belum diketahui yang ini. Nah, otomatis kita cari lewat konsep segitiga. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. A BC dalam segitiga. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C dalam segitiga itu 180 derajat. Masih ingat? Nah, otomatis kita cari sudut ACB. ACB-nya di sini adalah tinggal 180 dikurangi dua sudut ini.
yaitu kurang 55 kurang 60 sama dengan 65 derajat. Jelas ya. Jadi ini nilainya 65 derajat. Nah, sekarang apa ditanya? ACG. ACG. Nah, ini juga berpelurus dari 65. Jadi 180 dikurangi 65 sama dengan berapa? Ayo, 100 berapa? 115. Benar ya? 115 biar jadi 180. Ini 115. Udah jelas. FCG ditanya sekarang. FCG ini dah pelurus dari ini 115, atau langsung aja pakai dengan ini bertolak belakang. Jadi ini langsung aja sama dengan sudut BCA atau ACB ya. Ini sama dengan 65 derajat. Alasannya apa? Bertolak belakang. Jelas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini ada soal ujian nasional. Perhatikan gambar besar sudut BAC, ditanya BAC sama juga. Jadi anak-anak analisis ini. Ini pelurusnya ya. 108 pelurusnya, berarti sisanya berapa biar jadi 180? Yaitu 72 derajat. Udah ketemu. Tinggal nyari BAC. Nah, BAC ini adalah jumlah dalam segitiga. Berarti sudut A sama dengan tinggal 180 dikurangi 36 dikurangi 72. Berapa? Oke. Berapa? 180 kurang 36 berapa? Ini aja 36 dengan 72 ini adalah 108 ya. Berarti di sini 72. Gimana anak-anak? Sudah paham? Jadi jawabannya adalah opsi C. Itu dia untuk pembahasan satu bab. Mudah-mudahan bisa mempermudah anak-anak belajar. Terima kasih.